Ribuan orang lari ketakutan di bandara ibu kota Afghanistan. Kabarnya hal besar sedang terjadi di sana. Sekelompok orang yang terkenal dengan picek kembali menguasai wilayah Afghanistan. Jadi sebenarnya siapakah mereka? Mereka bernama Taliban. Ngomongin sejarah kelompok ini memang terkenal rumit banget. Tapi yang jelas kita tahu kelompok ini awalnya didukung oleh Amerika Serikat untuk ngusir musuh bebuyutannya. Tapi setelah Uni Soviet berhasil diusir, mereka malah berebut kekuasaannya. Meskipun setelah beberapa waktu hilang, Taliban justru pelan-pelan mulai menguasai wilayah-wilayah Afghanistan dan terus melanjutkan misinya membangun negara dengan ideologi yang mereka punya. Sampai akhirnya peristiwa mengerikan pun terjadi. Setelah itu kelompok Taliban ikut terseret karena mereka melindungi otak di balik serangan itu. Amerika pun datang dan menyerbu untuk menjatuhkan kekuasaan mereka. Tapi tiba-tiba hari ini setelah puluhan tahun, Amerika memutuskan untuk pergi dari Afghanistan. Squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now. Mimpi buruk pun seolah datang. Ya, dengan cepat Taliban mengambil alih Afghanistan, bahkan hanya dalam 10 hari. Bagaimana Taliban melakukannya? Mereka sudah menguasai negara jauh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan cara memujuk dan mengancam pasukan keamanan dan pejabat pemerintahan agar menyerah sama mereka. Tapi yang hebat mereka lakuin itu mulai dari tingkat pos jaga-jaga desa, pos jaga-jaga kabupaten dan provinsi. Jadi bayangin aja, dengan pasukan dan kendaraan yang semakin banyak, target selanjutnya sudah pasti tinggal ibu kota. Ketika tentara Amerika akhirnya pergi, gak ada pilihan lain selain nyerahin kekuasaan dengan secara damai demi menghindari pertumpahan darah yang semakin gila-gilaan. Dan mungkin sekarang ngerti semua ketakutan dan kepanikan itu. Apalagi kalau melihat dari kacamata sejarah, mereka jauh dari kata indah. Sejak banyak menguasai wilayah-wilayah di Afghanistan, mereka menerapkan peraturan seperti rajam buat pejinah, potong tangan untuk pencuri, dan melarang seperti musik, televisi, bioskop, dan benci pendidikan dan kesetaraan untuk perempuan. Bahkan menembaki mereka yang pergi ke sekolah. Saking ngerinya, jutaan penduduk Afghanistan akhirnya kabur dan mengungsi ke berbagai wilayah negara. Maka sewaktu Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan lagi, sebagian penduduknya bagai melihat awan hitam bergulung di langit Afghanistan. Dan pertanyaannya, apakah badai akan kembali menerjang? Melihat kejadian baru-baru kali ini, ketakutan itu tuh semakin kuat. Tapi katanya mereka kini berbeda. Mereka cerita misi dan visi mereka membangun Afghanistan yang lebih baik. Mereka tidak akan membiarkan kelompok teroris hidup di negara mereka. Di tengah teriakan ketakutan, mereka juga banyak yang mulai optimis. Apakah ini mulai yang baru untuk Afghanistan? Tetapi, di setiap cerita pasti memiliki versi yang berbeda. Dan yang jelas, ketika ada buku yang dibakar, senjata dan bom yang menggelegar, dan api kebencian yang mulai berkobar, saat itulah kita tahu mana yang harus dilawan. Sekian.